Ada yang bilang, Ustadz, kalau NU itu Allah berkabiro ya, sama ini wajatu. Kalau Muhammadiyah Allah mabaini. Hadisnya banyak sekali Bapak Ibu. Madzhab Syafi'i mengatakan boleh pakai yang ini. Hadis Sahih Muslim, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik, itu satu hadis itu. Kalau ini wajah itu Pak Ustadz, itu hadis lain lagi. Berarti Bapak Ibu, Anda boleh baca doa iftitah sampai sini tok, itu boleh. Makanya ke Imam Tarawih kok cepet banget ya Pak Ustadz? Mungkin dia bacanya hanya sampai sini, wa asila. Karena dia tahu ini sudah satu hadis ini Pak Bu. Iya. Ya, ada kan kadang-kadang imam kok cepet banget dia ya, tiba-tiba sudah Fatihah. Apa nggak baca ya? Baca Pak Bu, baca imam itu doa iftitah, tapi bacanya yang versi pendek. Ya, saya juga begitu kalau sholat sunnah ya. Ingat Pak Bu ya, sholat sunnah juga dianjurkan baca doa iftitah. Kemarin tuh ada jamaah saya bilang, Pak Ustadz, apa benar kalau sholat sunnah itu nggak usah baca doa iftitah, sholat wajib aja 5 waktu doang yang disunahkan? Nggak benar itu. Yang benar doa iftitah itu juga berlaku untuk sholat sunnah. Sholat tarawih baca Pak doa iftitah, sholat tahajud, sholat duha, qobliyah ba'diyah jangan lupa baca Pak. Rugi kalau nggak baca ya. Kalau sholat tarawih iftitahnya sekali awal atau setiap? Iya, berarti setiap rakaat pertama. Iya, berarti kan rakaat pertama salam, nanti rakaat kedua ya, nanti berdiri lagi ya baca lagi. Iya, berarti kita dapat doa iftitah banyak itu ya, karena berapa kali itu? 4 kali kalau tarawih di sini ya. Ya, oke. Nah, baik, ini hadis pertama Bapak ya, hadisnya Sahih Muslim, sahih hadisnya. Hadis kedua, terjemah kita skip aja ya. Atau pengen tahu artinya Allah berkabiro? Awas, Allahu Akbar kabir itu bukan Allah bentuknya besar. Na'udzubillah, subhanallah. Ini jadi ngaji tauhid ini. Ya, saya ngajar tauhid Bu kalau malam Jumat sama bapak-bapak di sini. Alhamdulillah. Kamis malam Jumat ya Pak ya. Pekan keempat. Kita belajar Allah itu mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran. Terus Allahu Akbar maha besar, apa itu Pak Ustaz? Derajat keagungan dan kemuliaan Allah, bukan bentuk dan ukurannya. Karena Allah itu maha suci dari bentuk dan ukuran. Nah, ini jadi ngaji tauhid ya. Nah, lanjut ya. Yang kedua, nah ini biasanya Anda habis Allahu Akbar kabiro tadi, lanjut yang ini kan? Itu hadis lain riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tabrani dengan sanad yang berbeda. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Biasanya sampai sini kita korupsi. Aslinya Pak Bu, itu hadisnya itu sampai sini. Iya, panjang aslinya. Selama ini berarti kita korupsi gitu ya. Kita potong. Iya benar. Anda kalau baca sampai sini kan? Iya, berarti sama kita. Sama. Guru TPA kita kenapa kok sama se-Indonesia ya? Ngajarinya hanya sampai sini. Padahal di hadis Sahih Muslim itu atau Broni ada lanjutannya. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi. Ini doa isinya Pak Bu, bagus ini. Makanya kata madzhab Syafi'i Pak Bu, dari banyaknya riwayat tentang doa iftitah, ini peringkat nomor 1 ini. Ya, peringkat nomor 1 ini. Bukan Allah berkabiro, bukan Allah berkabiro, bukan Allahumma ba'id baini. Tapi ini peringkat nomor 1 kata madzhab Syafi'i. Paling afdal, paling utama. Jadi kalau bisa guru-guru TPA mulai sekarang ngajarin yang ini nih, yang versi yang ini. Kalau bisa loh ya, kalau bisa. Oke. Nah, tapi hukumnya sunnah, aman sunnah. Bukan wajib ya, bukan rukun ya. Tapi kalau bisa difoto ya Pak Bu ya, kita hafalin nanti. Versi ketiga, Allahumma ba'id baini. Ayo semuanya. Allahumma ba'id baini wa baina terus wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barodi. Siapa yang pakai ini? Angkat tangan. Nah, pakai ya. Biasanya Muhammadiyah. Ya, kalau boleh. Maka ini mau saya terangkan.
waktu itu ada yang bilang, Ustadz, kalau NU itu Allah berkabiro ya, sama ini wajatu. Kalau Muhammadiyah Allah mabaitaini. Salah. Madhab Syafi'i itu juga menganjurkan yang ini. Iya. Jadi jangan diklaim Allah berkabiro itu hanya NU gitu. Enggak. Justru NU itu kan madhab Syafi'i. Kalau bisa ini juga dibaca. Iya, kita madhab Syafi'i kan orang NU biasanya kan. Ini dibaca juga Pak Bu. Jangan nggak dibaca. Makanya tadi boleh sesekali baca ini atau sesekali baca yang tadi yang Allah berkabiro sama ini wajahtu. Kalau saya begitu, di mix apa namanya, diganti-gantian lah gitu ya. Ya. Kalau lagi waktunya panjang Bu, kalau sholat sendirian di rumah, tiga-tiganya digabung aja Bu. Pertama tadi Allah berkabiro, nih, ya. Terus lanjut yang ini wajahtu. Ya, sampai akhir tapi ya. Terus sama yang ini Allahumma baini. Ya, saya begitu kadang-kadang kalau waktunya panjang, lagi nyantai itu saya tiga-tiganya saya baca itu ya. Ada yang gabung Allah Akbar kabiro sama ini wajah itu kan Ustaz, ada yang digabung itu sebelah kabiro masing-masing. Itu digabung ini wajah itu langsung itu. Gimana maksudnya? Ustaz, antara yang pertama dan iya, digabung ya. Ya, Allah berkabironya dibaca, terus ini wajahnya dibaca juga kan? Boleh seperti itu ya. Makanya berarti selama ini kan kita menggabung dua hadis itu yang diajarin di TPA itu. Allah berkabiro, lanjut ini wajah itu berarti dua hadis itu kita ini. Cuma hadis yang kedua dikorupsi, dipotong ya. Iya, karena versi yang lengkapnya itu panjang itu yang hadis kedua itu ya. Ya. Nah, jadi intinya boleh ya Bapak Ibu, mau pakai riwayat yang mana saja boleh. Madzhab Syafi'i menganjurkan tiga-tiganya ya. Atau semampunya lah ya. Baik, lanjut. Ini tambahan. Doa iftitah itu Pak Bu tidak usah dibaca kalau Anda sudah terlanjur membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau membaca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Jadi pas sholat bismillahirrahmanirrahim sudah Fatihah itu, maka sudah gugur, nggak boleh balik lagi. Iya, seperti itu hukumnya. Nah, makanya harus dibiasakan ya sebelum Fatihah itu baca doa iftitah. Karena sekedar Anda baca ta'awud saja itu sudah gugur itu. Kalau baca doa iftitahnya nggak berlaku. Doa iftitah tidak berlaku bagi kita kalau kita sudah terlanjur baca ta'awud atau Fatihah. Tuh. Nomor 2, doa iftitah juga tidak berlaku. Artinya tidak usah dibaca kalau khawatir waktunya nggak cukup. Berarti Anda datang mungkin agak telat. Imamnya mungkin sudah Qul huwallahu ahad misal. Kalau Anda baca iftitah kira-kira Fatihah nanti keburu nggak itu? Nah, maka kalau seperti ini kata ulama tidak berlaku doa iftitah. Langsung Fatihah saja Pak, langsung Al-Fatihah. Yang ketiga, doa iftitah tidak berlaku bagi kita apabila kita gabung bareng imamnya itu bukan pas berdiri, tapi pas lagi ruku atau pas lagi sujud Anda gabung. Nanti kan belum dihitung satu itu ya Pak Ibu ya. Pas Anda berdiri, nah Anda itu nggak usah doa iftitah itu nanti. Setelah sujud kedua kali itu berdiri lagi kan, nah baru dianggap rakaat pertama kan. Itu nggak usah doa iftitah. Karena kenapa? Karena Anda bergabung bersama imam bukan dalam keadaan berdiri, tapi dalam keadaan apa tadi? Ruku, i'tidal atau sujud atau lagi tasyahud misalnya. Paham ya? Oke. Nomor 4, doa iftitah tidak berlaku kalau Anda sholat jenazah. Pernah sholat jenazah Bu? Ya, Bapak biasa nih sholat jenazah takbir 4 kali kan, tidak ada ruku, tidak ada sujud ya, takbir 4 kali. Setelah takbir pertama habis niat itu Allahu Akbar, itu langsung Al-Fatihah, nggak ada ceritanya baca Allah berkabiro, Allah mabaitaini, nggak berlaku itu. Kalau dibaca Pak Ustadz nggak dapat pahala kamu. Iya, kenapa nggak dapat pahala? Karena contoh dari Nabi begitu. Memang tidak dianjurkan baca doa iftitah. Oke, dah.